Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas pengantar ekonomi mikro dengan materi pasar monopoli. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Haidar Agus sebagai moderator. Dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fendi, NIM 244. Perkenalkan, nama saya Karim Fitria Wulandari dengan NIM akhir 229. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sabila dengan NIM akhir 242. Perkenalkan, nama saya Afifadila dengan NIM akhir 252. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keadaan pasar rakyat saat ini. Yang pertama yaitu banyak harga bahan pokok naik turun, terutama telur, beras, cabai, dan minyak. Karena biaya produksi naik, pasokan berkurang, atau permintaan meningkat. Yang selanjutnya yaitu pasar rakyat banyak yang sepi karena masyarakat mulai lebih sering berbelanja di retail modern atau di online. Yang selanjutnya yaitu digitalisasi meningkat. Sudah ribuan pasar rakyat memakai pembayaran non-tunai dan pemasaran online. Yang selanjutnya yaitu sebagian pasar masih bermasalah, fasilitas kurang bagus, becek, kumuh, sehingga pembeli kurang nyaman. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada revitalisasi pemerintah jalan, tapi hasilnya belum merata, ada pasar yang bagus dan ada pula pasar yang masih tertinggal. Saya di sini menerangkan tentang pasar monopoli. Apa yang dimaksud dengan pasar monopoli? Yang dimaksud dengan pasar monopoli itu suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang sangat dekat. Pasar monopoli itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, hanya terdapat sebuah perusahaan. Yang kedua, promosi iklan kurang diperlukan. Yang ketiga, perusahaan baru sulit memasuki industri. Yang keempat, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik dan perusahaan menikmati skala ekonomis. Yang kedua, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. A. Hak paten, hak cipta. B. Hak usaha eksklusi. 3. Pasar monopoli ini mempunyai contoh. Yang pertama, PT PLN. Yang kedua, PT KAI. 3. PT Pertamina. Sekian, terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada kurva permintaan, yang mana ada perbedaan antara kurva pada pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pada pasar persaingan sempurna, kurva permintaan digambarkan horizontal atau mendatar, yang artinya perusahaan-perusahaan ini adalah price maker, yang mana tidak bisa menentukan harga, hanya mengikuti harga pasar. Dan harga pasar tetap sehingga berapapun jumlah barang yang dijual, harganya tetap sama. Nah, yang selanjutnya ada pada pasar monopoli, kurva permintaan itu digambarkan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya monopoli menjadi penentu harga atau price maker. Jika ingin menjual lebih banyak barang, maka harus menurunkan harga sehingga permintaan tetap bergerak menurun. Penentuan keuntungan monopoli atau pendekatan total. Keuntungan sama dengan total penerimaan atau total revenue dikurangi dengan biaya total atau total cost. TR dirumuskan dengan TR sama dengan P dikalihi, sedangkan TC dirumuskan dengan TC sama dengan TFC plus TVC. Laba atau profit dirumuskan sama dengan TR min TC, dan laba juga terdapat bentuk lain, yaitu laba sama dengan P min ATC dikalihi, yang mana ATC adalah average total cost atau biaya total per unit. Perusahaan untung jika harga lebih besar dari biaya rata-rata total. Jadi, untuk mengetahui apakah monopoli untung atau tidak, bandingkan harga dengan biaya rata-rata.
Penentuan keuntungan monopoli atau pendekatan marginal. Yang pertama, marginal revenue dirumuskan dengan MR sama dengan delta TR per delta Hi, yang mana terdapat tambahan penerimaan jika menjual satu unit tambahan. Yang kedua yaitu marginal cost, dirumuskan dengan MC sama dengan delta TC per delta Hi, yang mana terdapat tambahan biaya jika produksi naik satu unit. Dan yang ketiga, perusahaan monopoli akan berproduksi pada tingkat output MC sama dengan MR. Nah, MC sama dengan MR ini ditentukan sebagai keseimbangan pasar monopoli. Yang keempat, harga produk ditentukan dengan menarik garis lurus. Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian kegiatan monopoli. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Monopoli bisa mengatur produksi dengan lebih stabil dikarenakan hanya ada satu produsen, sehingga bisa mengelola sumber daya tanpa harus ikut persaingan. Seperti contoh, perusahaan listrik negara yang mengatur produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Poin yang kedua yaitu perangsangan perkembangan teknologi dan inovasi. Kadang monopoli juga mendorong inovasi, tetapi kadang juga tidak, dikarenakan perusahaan punya dana besar tapi juga tidak ada pesaing yang memaksa mereka untuk berinovasi. Poin yang ketiga yaitu distribusi pendapatan. Monopoli juga mempengaruhi bagaimana pendapatan mengalir ke masyarakat, dikarenakan perusahaan bisa mengendalikan harga sehingga laba terpusat pada satu pihak. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan teknologi dan inovasi dalam pasar monopoli pro kontrak. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pasar monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi, seperti contoh tidak terdapat persaingan usaha. Dan yang kedua seperti pengembangan teknologi dan inovasi juga membutuhkan biaya yang besar. Poin yang kedua yaitu pasar monopoli merangsang perkembangan teknologi dan inovasi. Seperti contoh, memungkinkan penurunan biaya per unit output dan juga bisa menghambat perusahaan baru untuk industri karena kalah dalam penguasaan teknologi dan inovasi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan di distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu ada 2, yaitu monopoli menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Mengapa monopoli menyebabkan distribusi tidak merata? Dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan atau satu pelaku usaha yang menyesuaikan produksi dan penjualan suatu barang atau jasa. Karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli bisa menentukan harga lebih tinggi dari harga kompositif dan menghasilkan barang lebih dalam jumlah sedikit. Dan yang kedua itu ada monopoli memperoleh keuntungan melebihi normal, cenderung lebih menyesuaikan pendapatan, sedangkan pekerja tidak dapat bagian dari keuntungan tersebut. Mengapa pekerja tidak mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut? Karena perusahaan monopoli ini sering memperoleh keuntungan supernormal, yaitu extra profit, karena bisa menjual dengan harga tinggi dan biaya produksi yang rendah. Namun keuntungan besar itu lebih banyak dinikmati oleh pemilik perusahaan seperti pemegang saham, investor, dan tidak dibagikan secara profesional kepada pekerja. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.